Hello students, welcome back with Mr. Farid. How's your day, lads? I hope you are doing well. Okay, now, before we start the lessons, let's pray together according to their respective religions. Pray begin. Amin. Oke, baiklah, sebelum saya mulai pembelajaran, apakah kalian pernah pergi liburan ke suatu tempat yang menyenangkan? Ya, kalau saya kemarin saya pernah pergi liburan ke pantai bersama keluarga saya. Dan gimana ya caranya untuk menyampaikan cerita yang pernah saya alami seperti pergi ke pantai kemarin kepada semua orang? Nah, disinilah recount text memegang peran penting dalam menciptakan suatu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai recount text, sebelum itu saya mau kalian untuk menyimak video berikut terlebih dahulu. The explanation of recount text. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Miss Tania's English class. So today we are going to learn about recount text, atau teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lampau. The explanation will be started from the definition of recount text, atau definisi dari teks recount. Recount text is a text which retells about events or experiences in the past. Jadi teks recounts adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman di waktu lampau. The next is the purpose of recount text, atau tujuan dari teks recount. The purpose is to inform the readers about events or experiences in the past. Jadi tujuan dari teks recount itu sendiri yaitu untuk menginformasikan atau menceritakan kembali kepada pembaca tentang kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di waktu lampau. After that, there is a generic structures atau struktur teks. Jadi dalam teks recount itu terdapat yang namanya struktur teks yang dibagi menjadi 3. Orientation, event, reorientation. Orientation menjelaskan tentang orang, tempat, dan waktu di mana kejadian itu terjadi. Sedangkan event menjelaskan runtutan atau urutan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation berisi tentang paragraf penutup sebagai kesimpulan atas perasaan si penulis terhadap pengalaman yang terjadi tersebut. And the next is there is language features atau unsur kebahasaan dari teks recount. Jadi ketika kita ingin menulis teks recount, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Nah, jadi yang pertama, teks recount itu menggunakan personal participant seperti I, my family, or my friends, dan juga menggunakan chronological connection penghubung waktu seperti first, second. Nah, kemudian menggunakan action verb seperti look, melihat, move, berpindah, eat, makan. Nah, yang paling penting teks recount menggunakan simple past tense atau kata kerja lampau seperti went, saw, bought, dan juga linking verb was, were. Now let's see the example of recount text. Sini ada contoh dari teks recount berjudul Study Tour to Equator Monument. Nah, jadi di sini ada 3 paragraf. Silakan kalian mencoba mencari atau mengidentifikasi bagian-bagian dari teks recount. Selain dari bagian teks recount, maybe you can find the past tense and chronological connection. Now it's time to identify them. Nah, dari contoh teks recount sebelumnya, kita bahas nih. Ya, ada warna merah, biru, dan warna hijau. Nah, untuk warna merah yaitu untuk contoh personal participant. Personal participannya di sini ada I and my classmate, saya dan teman sekelas saya. Nah, untuk yang warna hijau, the chronological connection, ada first, second, and also the last. Nah, untuk yang warna biru itu sendiri adalah penggunaan past tense atau kata kerja lampau seperti went, arrived,
walked, come, could, went, prepared, and something like that. Nah, untuk bagian dari paragraf yang lainnya itu terdiri dari masing-masing generic structure, seperti paragraf pertama itu orientation, paragraf kedua event, dan paragraf terakhir reorientation. Sebenarnya reorientation ini opsional atau boleh ada boleh tidak, namun lebih baik ada untuk memberikan kesan kepada pembaca bagaimana perasaan si penulis tersebut. Nah, setelah menonton video tersebut, apa saja yang dapat kalian simpulkan? Jika ada yang berpikiran recount text ialah sebuah teks yang menceritakan masa lampau, berarti kalian benar. In fact, if you look at my PPT here, this was the definition of recount text. Oke, yang pertama itu adalah definition of recount text atau penjelasan dari apa itu recount text. So, recounts means to tell, seperti untuk menceritakan. So, recount can be interpreted as text that tells. Jadi, recount ini bisa dibilang teks yang bisa menceritakan tentang about an story, an action, or an activity that already happened in the past. Jadi, menceritakan tentang sebuah cerita, aksi, atau kegiatan yang telah terjadi di kegiatan di masa lampau. Nah, next slide is the purpose of recount text atau tujuan dari recount text itu dibuat. The purpose of a recount text is to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happened. Jadi tujuannya itu adalah untuk menceritakan secara urutan apa saja yang terjadi di kegiatan masa lampau yang pernah kalian alami. Jadi recounts are written to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience or both. Jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk menceritakan sebuah informasi atau sekedar untuk menjelaskan saja kepada penonton atau pembaca, atau bisa keduanya. In a simple word, the purpose of recount text is retell a past experience. Jadi ujung-ujungnya juga recount text itu hanya untuk menceritakan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Oke, di slide berikutnya itu ada generic structures. Jadi generic structures ini kayak kerangka yang menyusun recount text. Yang pertama tuh ada orientation, tells who was involved, what happened, where the events took place, and what it happened. Jadi struktur pertama ini berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita. Dan yang kedua tuh ada events, tell what happened in chronological sequence. Jadi struktur kedua itu merupakan isi dari teks berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yang diurutkan sesuai kejadian yang telah terjadi, sesuai dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga itu ada reorientation, consists of optional closure of events or endings. Jadi ini reorientation ini tidak diwajibkan, tapi jika ada, ini sangat amat berguna untuk menutup kesimpulan dari sebuah cerita. Baiklah, selanjutnya ada language features. Jadi language features ini adalah sebuah kata atau kalimat yang dapat kalian pakai atau gunakan dalam menyusun recount text. Jadi yang pertama itu ada using the simple past tense. Simple past tense itu sebuah kalimat yang menceritakan kejadian masa lampau. Jadi verbnya itu verb 2, went, saw, booked, walked, and etc. dan lain-lain. Dan yang ketiga itu using personal participant.
Yang kedua ini menceritakan tentang tokoh, dalang atau siapapun yang berkaitan dengan cerita yang ingin disampaikan, seperti I, my, group, we, them, or etc. dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada using temporal sequence. Jadi ini menceritakan sebuah waktu kapan kejadian itu berlangsung, seperti on Saturday, on Monday, last Sunday, last weekend, last week, dan lain-lain. Keempat itu using chronological connection. Jadi ini berurutan, kalimat pertama berurutan seperti first, then, after, before, dan lain-lain. Dan yang kelima ini ada using linking verb. Sebuah verb yang menyatukan sebuah kalimat seperti was, were, saw, could, etc. dan lain-lain. Dan yang terakhir ini using action verb. Sebuah verb yang menunjukkan aksi seperti look, melihat, move, bergerak atau pindah, eat, makan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu adalah example atau contoh dari recount text. Seperti yang saya bilang di awal-awal dari pertemuan kita hari ini, saya pernah pergi liburan ke pantai bersama keluarga saya. Dan saya ingin menceritakan kejadian tersebut kepada kalian melalui recount text yang ada di PPT. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat 3 generic structures. Di paragraf pertama itu ada orientations atau pembuka, siapa saja yang terlibat, tokoh-tokoh. Dan yang kedua ini ada event. Di sini saya ada 3 event yang berlangsung. Di paragraf kedua, 3 dan 4, event ini isi dari kejadian yang saya pernah alami secara urut yang saya ingat dan saya tulis ke dalam recount text. Dan yang terakhir ini ada reorientation atau kesimpulan penutup dari cerita yang saya sajikan atau saya tulis. Di sini saya lebih memilih untuk menggunakan reorientations karena lebih terlihat rapih ketimbang tidak pakai reorientation. Saya menyarankan untuk menggunakan reorientations agar kalimat atau teks dari recount text itu lebih kelihatan lebih rapih dan menutup kesimpulan dari seluruh cerita agar pembaca lebih mengerti jalan dari cerita yang kalian sampaikan. Dan seperti yang kalian lihat di sini terdapat 6 warna atau language features yang terdapat dalam recount text yang saya buat di PPT. Yang pertama adalah ada past tense yang berwarna bukan biru tua seperti I went, drove, took, playing, packed, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada personal partisipan yang diwarnakan dengan warna hijau. Personal partisipan di sini sebuah tokoh atau dalang yang saya ceritakan dalam cerita recount text tersebut, seperti I, my family, dan my family. Karena di sini cuma ada aku dan keluarga saya. Dan yang ketiga ini ada temporal sequence yang berwarnakan dengan warna merah. Temporal sequence ini di sini menceritakan tentang waktu, seperti last weekend, in the afternoon, dan in the afternoon. Dan yang keempat ini ada chronological connections. Saya menceritakan first, seperti first we drove, then we took, after playing. Chronological sequence ini menceritakan sebuah cerita sesuai urut di kalimat pertama dari sebuah paragraf biasanya ditaruhnya. Nah, yang kelima ini ada linking verb atau verb yang mengconnect dari sebuah kalimat seperti were dan lain-lain. Kalau kalian cari mungkin kalian bisa ketemu. Dan yang terakhir ada action verb yang ditandakan dengan warna biru muda seperti wake, woke, sat, ate,
dan lain-lain. Gimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti penjelasan dari recount text? Jika sudah, saya berharap pengetahuan yang saya berikan dapat bermanfaat. Oke? Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.